Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan-bulan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam setahun ada 12 bulan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. 4 di antara ke-12 bulan tersebut dinyatakan sebagai bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam ketetapannya pada hari diciptakannya langit dan bumi. Di antara ke-12 bulan tersebut, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Yang demikian itu adalah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut, dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Apa saja keempat bulan haram tersebut, dan mengapa keempat bulan tersebut dinamakan sebagai bulan haram? Keempat bulan tersebut adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat, Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Artinya bahwa Nabi SAW bersabda, sungguhnya zaman ini telah berjalan sebagaimana perjalanan awalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan yang letaknya berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, yaitu bulan yang dikenal oleh suku bernama Mudhar, yang berada di antara bulan Jumada al-Akhir dan Sya'ban. Adapun tentang sebab dinamakannya bulan-bulan ini dengan nama bulan-bulan haram, maka beberapa ulama kita memberikan penjelasannya. Di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, wadzahiru annaha summiyat huruman lianna Allah harrama fiha al-qital. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan manusia untuk berperang di dalamnya. Oleh karena itu disebut dengan hurum, yang merupakan bentuk jamak dari kata haram. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah juga menukil sebagian pendapat ulama tentang sebab penamaan bulan-bulan tersebut dengan nama bulan hurum, bulan-bulan yang haram. Beliau mengatakan, waqtalafu lima summiyat hadhil ashhuri atau waqtalafu lima summiyat hadhil ashhuru al-arba'atu huruman. Faqila li'idhami hurmatiha wa hurmati dzambi fiha. Para ulama bersilang pendapat tentang alasan mengapa keempat bulan ini
disebut sebagai bulan-bulan haram. Ada yang berpendapat bahwa penamaan tersebut disebabkan karena besarnya kemuliaan bulan-bulan itu dan besarnya dosa-dosa yang dilakukan padanya. Di bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang dimana amal-amal saleh yang kita lakukan pahalanya akan berlipat. Sebagaimana dosa pun ketika dilakukan oleh seorang hamba akan berlipat balasannya. Hal ini disebabkan karena bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang agung. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagaimana yang telah disebutkan, orang yang beramal saleh pada bulan-bulan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana apabila seorang melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa pada bulan-bulan itu, maka dosa-dosanya pun akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan akhir dari ayat yang tadi telah kita bacakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan, ai fala tadlimu fihinna anfusakum fi hadhil ashhuril muharramah. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Limada? Beliau mengatakan li'annahu akad wa ablag fil ism min ghairiha. Kama anna al-ma'asi fil baladil haram tudha'af liqaulihi tabaraka wa ta'ala wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min adzabin alim. Wa kadzalika asy-syahrul haram tughalladu fihi al-atham. Beliau mengatakan hal ini disebabkan bahwa sebagaimana kemaksiatan jadi dosa-dosa pada bulan-bulan tersebut lebih berat. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Mengapa? Karena dosa pada bulan-bulan tersebut lebih berat dan lebih buruk dibandingkan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Sebagaimana kemaksiatan di tanah suci Mekah dan Madinah dilipat gandakan dosanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami berikan kepadanya sebagai sebagian siksa yang pedih. Demikian pula kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram juga bertambah berat kadar dosa-dosanya. Demikianlah pernyataan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Ikhtassallahu arba'ata ashhurin ja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wa ja'ala al-amal salih wal ajra a'zam." Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram, dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kemuliaannya, dan Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar dosanya dibandingkan bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan amal saleh di bulan tersebut mendapatkan pahala yang juga lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, "Az-zulmu fil ashhuril hurum a'zam khati'atan wa wizran min az-zulmi fima siwaha wa in kana az-zulmu fi kulli halin 'azima walakinna Allah yu'azzimu min amrihi insya'a." Berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram adalah kesalahan dan dosa yang besar dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan selain pada bulan-bulan tersebut, meskipun kezaliman dalam setiap waktu merupakan dosa besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sebagian perkaranya sesuai dengan kehendaknya. Dari uraian tadi
maka disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keempat bulan haram sebagai bulan-bulan yang agung. Keempat bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan dari amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba pada bulan-bulan tersebut. Apakah amalan yang dilakukan tersebut adalah amalan-amalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Demikian juga waliyadzubillah, jika amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melipat gandakan dosanya. Karena itu, maka hendaknya masing-masing diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu yang kita lalui, dan khususnya pada bulan-bulan haram tersebut, termasuk pada bulan yang saat ini kita berada padanya. Perbaiki dan tingkatkan ketaatan serta berupayalah untuk sebisa mungkin menjauhi segala maksiat dan perbuatan yang tidak disenangi atau dimurkai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa dari amalan-amalan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebagaimana hendaknya setiap kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pun akan melipat gandakan pahala amal soleh kita semua di bulan-bulan yang agung tersebut, termasuk pada bulan yang saat ini kita berada di dalamnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.